Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada pemirsa Mufid TV Official, khususnya Mahasantri dan Mahasantriwati Mufid Islamic Academy, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Mufli Safitra Hafizahullah. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, khususnya para mahasantri dan mahasantriwati di Mufid Islamic Academy, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan Hilyah Thalibul Ilmi, dan masih di dalam pasal yang ketiga atau bab yang ketiga terkait adab murid kepada gurunya. Dan sekarang kita akan membahas poin ke-17, modalmu dari gurumu. Silakan. Modalmu dari gurumu. Engkau bisa mencontohnya dari sisi akhlaknya yang saleh dan sifat-sifatnya yang mulia. Adapun kegiatan talaki dan meminta ilmu darinya adalah keuntungan tambahan. Namun demikian, engkau tidak perlu menirunya dari sisi suara, nada bicara, cara berjalan, gerak-gerik, dan penampilan. Pada poin ke-17 disebutkan, engkau bisa mencontoh dari sisi akhlak yang soleh dan sifat-sifat guru yang mulia. Seperti guru kita baik dalam menyapa orang. Guru kita kalau menjawab sebuah pertanyaan sepenuh hati, tidak asal-asalan. Guru kita bila dia punya kelebihan harta, dia suka memberi. Guru kita kalau jalan sama kita kadang suka neraktir misalnya. Dan masih banyak lagi yang mungkin kita sebutkan dari contoh yang baik dari guru-guru kita, maka ini patut ditiru. Dikatakan juga di sini, adapun dari sisi suara, cara bicara, nada bicara, cara berjalan, gerak-gerik dan penampilan, maka ini tidak perlu ditiru. Ya, mungkin yang dimaksudkan oleh Syekh itu cara guru kita untuk misalnya model gerak jalannya, kemudian cara dia bicara, tatapan pandangannya, kan ada mungkin hal-hal yang sifatnya karakter atau ciri khas. Maka kita tidak perlu untuk meniru hal tersebut. Begitu juga misalnya suatu ketika kita sudah dalam kapasitas mengajar, maka tidak mesti kita sama cara mengajarnya dengan cara guru kita. Nah, misalnya kalau guru kita ngomongnya lambat, terus kita tipikal yang mungkin dari daerah yang kalau berbicara cepat, ya, kan sebagian daerah timur itu kalau bicara kan cepat. Guru kita misalnya dari Jawa Tengah yang bicaranya agak lambat. Nah, tidak ada keharusan untuk kita meniru sebagaimana guru kita. Nah, ini tidak perlu dipanjang lebarkan. Kita langsung ke nomor 18. Silakan. 18. Semangat guru dalam mengajar. Semangat guru tergantung sejauh mana murid berkonsentrasi, mengerahkan seluruh jiwa dan panca inderanya dalam mendengarkan pelajaran dari gurunya. Karenanya, jangan jadi pemutus ilmunya dengan menunjukkan rasa malas, lesu, duduk bersandar, dan tidak berkonsentrasi. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pernah berkata, haknya ilmu untuk tidak diberikan kecuali kepada orang yang mencarinya dan tidak ditawarkan kecuali kepada orang yang menginginkannya. Jika seorang pembicara melihat ada kelesuan pada pendengarnya, hendaklah ia diam. Sebagian pujangga mengatakan, semangat pembicara tergantung pada pemahaman pendengarnya. Syekh Bakar bin Abi Zaid di Hilyah ini juga mengatakan bahwa semangat guru itu bergantung sejauh mana murid bisa berkonsentrasi dalam mendengarkan pelajaran. Sejauh mana murid bisa mengerahkan seluruh jiwa dan panca inderanya untuk mendengarkan pelajaran, seperti itu pula seorang guru akan semangat dalam mengajar. Maka jangan jadi pemutus ilmu.
Dengan cara apa? Datang tetapi menunjukkan muka lesu, rasa malas, duduknya bersandar, tidak konsentrasi, sibuk dengan hal-hal yang di luar dari kegiatan atau aktivitas menuntut ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, haqqul faidati alla tusaqa illa ila mubtaghiha wa la tu'rada illa 'ala ar-raghibi fiha. Fa idza ra'a al-muhadditsu ba'd al-futuri min al-mustami'i falyaskut. Fa inna ba'd al-udaba qala nashatul qaili 'ala qadri fahmil mustami'. Haknya ilmu untuk tidak diberikan kecuali untuk orang yang mau, dan tidak ditawarkan kecuali untuk orang yang ingin. Jika seorang pembicara melihat ada kelesuan pada pendengarnya, sebaiknya dia diam. Ya, karena kadang kalau kita lagi menjelaskan sesuatu, kemudian pendengar sudah mulai tidak konsentrasi, lalu kita diam, mereka mungkin akan memberikan perhatian lagi. Sebagai contoh, kalau misalnya kita di hari Jumat, kalau sedang khutbah, kan ada sebagian hadirin yang mungkin kadang mengantuk. Ada juga yang tidak berkonsentrasi, sibuk melihat jam, menggambar di atas karpet, ya, apalagi kalau karpetnya empuk gitu ya. Kalau khutbahnya terus dilanjutkan, maka rasa mengantuk, lesu itu akan terus berlanjut juga. Tapi kalau seandainya khotibnya sesekali dia diam, maka orang akan mengangkat kepalanya. Ya, yang mengantuk, sudah selesai ya, gitu kan? Kenapa nih kok tiba-tiba diam? Kantuknya hilang. Yang lagi gambar-gambar di karpet tadi pasti berhenti dan melihat ada apa dengan khotibnya. Maka ini tips yang baik untuk para pengajar atau para guru. Kalau seandainya kita sedang mengajar dan ada kelesuan dari para pendengar, maka sebaiknya diam sebentar untuk menarik kembali perhatian dari para pendengarnya. Nah, kita lanjut ke poin ke-19. 19. Menulis ucapan guru selama pelajaran berlangsung. Hal ini dalam prakteknya dapat berbeda antara satu guru dengan guru yang lain. Nah, di sini disebutkan menulis ucapan guru selama pelajaran berlangsung. Tetapi dalam prakteknya bisa berbeda antara satu guru dengan guru yang lain. Ana sebutkan di catatan kaki nomor 28. Dalam syarah Hilyah Thalibin Ilmi halaman 132, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ada guru yang berbicara dengan cepat dan ada yang lambat. Sebagian guru mengejakan pelajaran. Kalau diejakan enak ya, silakan dicatat. Saya tunggu. 1. Teman-teman semua menulis. Ada juga yang kalau berbicara monolog. Karena dia monolog sehingga ya dia bicara kalau cepat ya kadang kita kesulitan. Kalau dia lambat alhamdulillah ada yang bisa ditulis. Dan ada sebagian yang lain yang pembicaranya tidak ada yang bisa ditulis. Sehingga kadang membuang waktu untuk duduk di majelisnya. Misalnya pengajian yang isinya hanya ketawa-ketawa. Saya yakin tidak banyak yang kita bisa tulis karena memang isinya lebih banyak humor dan canda ketimbang ilmu. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Utsaimin. Sebagian orang ada yang pembicaranya tidak bisa ditulis. Ya. Dan kadang membuang waktu untuk duduk di majelisnya. Nah, saya punya catatan teman-teman. Bila kita menulis untuk diri kita sendiri, maka silakan antum menulis. Tapi bila setelah antum tulis, lalu antum sebarkan di media sosial, antum sandarkan tulisan antum itu kepada pengajarnya. Antum bilang, dicatat faedah ini dari kajian Ustadz Fulan. Apalagi kalau itu masalah fikih, maka ini perlu berhati-hati. Kenapa? Khawatir ternyata kita mencatat yang tidak disebutkan oleh si ustadz atau si guru. Atau kita mencatat sesuatu yang berbeda dengan yang disampaikannya. Lalu tersebar atas nama dirinya dan terjadi kesalahan-kesalahan yang tersebar dan dinisbatkan kesalahan tersebut pada dirinya. Ya.
Dan ini anak alami sendiri. Ada sebagian daurah, pernah dulu di Bekasi, ada bapak yang betul-betul rajin menulis. Setelah anak pulang, sepertinya dia mencari nomor telepon anak lewat panitia. Kemudian dia mengirimkan rangkuman tulisannya. Dan anak baca banyak yang salah. Ya. Nah, tapi kalau kita katakan, Pak maaf tulisannya banyak salah. Nanti khawatirnya dia jadi hilang semangat untuk menulis lagi. Ya. Tapi kalau Anda katakan silakan diposting di media sosial, Anda yang rugi. Kenapa? Karena ada kesalahan yang khawatirnya tersebar lalu disandarkan pada Anda. Padahal Anda tidak berbicara sesuai dengan yang dituliskannya. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin mencatat dari sebuah pengajian atau sebuah pelajaran, hal-hal yang akan kita konsumsi sendiri, maka ya silakan saja. Dengan syarat ya harus hati-hati dan teliti. Tapi kalau seandainya apa yang akan kita catat ini kita sebarkan, misalnya melalui media sosial, lalu kita sandarkan apa yang kita tulis itu kepada ustadz yang menyampaikan, maka menurut saya adabnya adalah perlu untuk menyetorkan terlebih dahulu kepada ustadz tersebut, sehingga kalau ada kesalahan bisa dikoreksi sebelum tersebar. Ya. Nah, kita jeda terlebih dahulu. Teman-teman, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kau mungkin bukan jutawan yang bisa membahagiakan orang tuanya dengan harta. Kau mungkin tidak bisa belikan rumah, mobil, perhiasan, paket haji atau umroh untuk orang tua. Bahkan kau mungkin tidak bisa lagi menatap senyum mereka karena mereka telah meninggalkan dunia selamanya. Tapi tahukah engkau, mereka akan bahagia jika engkau menjadi anak soleh yang mendoakan keduanya. Teman-teman, kita kembali lagi di Mufid Islamic Academy. Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi disebutkan tentang salah satu poinnya adalah menulis ucapan guru selama pelajaran berlangsung. Nah, sebagai seorang penuntut ilmu, apakah menulis ucapan guru ini sesuatu yang harus dilakukan atau apakah boleh misalnya kita hanya mendengar saja tanpa menulis seperti itu? Para ulama dari zaman dahulu menganjurkan untuk menulis. Seperti perkataan Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan qayyidul ilma atau qayyidu hadzal ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Dan anak kira perkataan-perkataan seperti ini banyak dikeluarkan oleh para ulama. Jadi memang yang namanya menulis itu sesuatu yang bagi anak harus. Apalagi kalau di zaman kita seperti ini, yang kekuatan hafalan tidak seperti ulama di zaman dahulu. Oke, kalau di zaman dahulu ada sebagian salaf yang mereka kalau mendengarkan pelajaran hanya mendengar, tapi semua terrecord di dalam benaknya. Adapun kita di zaman sekarang kan susah berkonsentrasi. Kadang kita sedang pengajian di sebelah masjid ada band. Lagi pengajian tiba-tiba lewat penjual bunyi tetot. Pikiran kita, wah jual kue nih. Buyar lagi. Buyar konsentrasi. Sehingga karena terlalu banyak godaan orang di zaman sekarang, belum lagi kemaksiatan yang dilakukan sehingga mengurangi kadar hafalan. Saya katakan kalau di zaman sekarang harusnya menulis. Begitu. Ana rasa juga orang di zaman sekarang yang tidak mau menulis itu sering beralasan dengan perkataan, enak kok ustadznya ini, kita kalau dengar itu paham. Jadi gak usah ditulis sudah paham. Menurut Ana, paham saja tidak cukup. Sebagaimana pernah disebutkan di dalam episode Mia sebelumnya, sekedar paham tidak cukup. Kita kadang harus menghafal. Kadang kita ketika mencatat suatu ketika nanti ditanya kembali, ya,
ada catatan yang kita dengan mudah untuk merujuk kepada apa yang pernah kita pelajari. Sehingga ketika ditanya mudah bagi kita untuk menjawab. Kalau sekedar paham. Paham ya teman-teman? Paham, sudah. Setelah setahun muncul kasus yang membutuhkan hafalan. Kita mau cari mana ya catatan waktu itu. Oh iya, saya kan orangnya gak suka nulis. Saya baru ingat saya orangnya malas menulis. Saya hanya maunya paham. Sehingga ketika ditanya, lalu apa hukumnya kasus begini? Dia mengatakan, oh afwan kalau kasus yang ini ana enggak paham. Ana pahamnya kasus yang lain gitu. Karena itulah yang ana pahami. Antum enggak ada catatan sama sekali tentang hal ini. Oh enggak, ana dulu orangnya malas menulis. Kesimpulannya, menulis pelajaran adalah saran dari para ulama dari zaman dahulu. Yang kedua, kalaupun ada orang yang ingin sekedar mendengar karena kekuatan hafalan, silakan. Tapi itu saya kira kalau di zaman sekarang sangat susah. Apalagi kita di Indonesia. Apalagi di zaman sekarang yang banyak kemaksiatan yang kita lihat. Sehingga kadar hafalan kita itu berkurang. Yang ketiga, kadang apa yang kita tulis itu suatu ketika kita butuhkan untuk murojaah manakala mendapatkan kasus-kasus baru. Belum lagi di zaman sekarang kita ada media sosial yang daripada bermedia sosial yang tidak berguna, mendingan kita menulis di pengajian, lalu kemudian apa yang kita tulis kita jadikan status di media sosial sehingga bisa dibaca oleh orang lain. Begitu. Nah, dengan catatan tadi Anda bilang, kalau memang mau menyebarkannya, yakinkan apa yang kita tulis itu sesuai dengan yang disebutkan oleh Ustadz. Nah, mungkin ini dulu, kita lanjutkan di episode berikutnya. Baiklah, kita cukupkan untuk hari ini. Teman-teman, apabila ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan langsung di grupnya masing-masing. Nanti akan dijawab oleh mualimin dan mualimatnya. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.